Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Pupacens Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelarutan atau simbolnya S dan hasil kali kelarutan atau KSP. Mungkin untuk di awal kita harus paham dulu definisinya apa gitu ya. Di kelarutan itu atau S itu merupakan jumlah maksimum suatu zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Oke, kan adik-adik ketahui ya, jadi misal katakanlah gula. Gula itu kalian larutkan dalam, misal 1 gram gula kalian larutkan dalam 1 liter air. Pasti dia akan larut ya. Kemudian kalau kalian larutkan dalam 500 ml air, mungkin masih larut. Tapi kalau kalian larut dalam 10 ml air, nah mungkin dia tidak larut lagi. Nah itu jadi batas maksimum sesuatu zat itu dapat larut itu yang dinamakan dengan kelarutan. Jadi itu definisinya. Kemudian ada, karena satuannya itu adalah mol per liter ya. Jadi kalau gram per larutan artinya gram per liter, artinya mol per liter ya. Karena gram nanti pasti ada mr-nya. Jadi satuannya itu mol per liter. Makanya kelarutan itu dianggap sama dengan molaritas, karena kalian tahu sendiri bahwa molaritas itu satuannya pun mol per liter, seperti itu. Nah, kemudian hasil kali kelarutan atau KSP apa? Itu adalah karena dia ini ada batas jenuhnya, jadi pada saat dia mengalami tepat jenuh, maka dia akan membentuk kesetimbangan hasil kali kelarutan. Jadi KSP itu adalah Constant Solution Product, jadi kesetimbangan hasil kali kelarutan. Jadi contohnya, misalnya AgCl, kalian tahu ya padat ya, AgCl karena membentuk kesetimbangan berarti panahnya bolak-balik. Jadi karena membentuk kesetimbangan panahnya bolak-balik. Menjadi Ag, kalian tahu Ag itu positif ya, Ag positif 1 ditambah Cl. Kalau di sininya positif 1 berarti ini negatif 1. Jadi dia harus sama dengan 0. Jadi di sini muatannya harus sama dengan 0. Jadi plus 1 dengan min 1 jadi sama dengan 0. Karena dia ini membentuk ini plus min berarti dari wujudnya adalah aqua. Nah, ingat kembali ketika panah bolak-balik berarti kesetimbangan ya, berarti kesetimbangan. Kemudian yang dapat masuk ya, dapat masuk dalam hukum kesetimbangan adalah wujud gas dan aqua. Jadi yang gas dan aqua saja. Makanya AgCl ini nggak masuk lagi gitu. Jadi hanya Ag plus dan Cl minnya. Dan masih ingat juga kan bahwa kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi produk. Jadi hasil kali produk dibagi dengan reaktannya gitu. Nah, makanya di sini produknya dulu. Jadi Ag plus ya dikali dengan Cl min. Jadi hasil kali konsentrasi produk. Jadi Ag plus dikali Cl min. Dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, karena Ag koefisiennya 1 berarti di sini 1. Cl min juga 1. Jadi KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus dikali dengan konsentrasi Cl min. Seperti itu. Nah, kemudian ada hubungan keduanya. Jadi bagaimana S dengan KSP itu bagaimana hubungannya? Jadi kita ambil contoh yang atas tadi ya. Jadi AgCl solid kesetimbangan menjadi bolak-balik ya. Ag plus aqua plus Cl min aqua. Kalian tulis rumusnya seperti tadi ya, sama Ag plus dikali dengan Cl min, konsentrasi ya. Nah, karena kalian tahu bahwa kelarutan itu simbolnya S, berarti ini S ya. Kemudian untuk yang sini koefisiennya berapa? Sama-sama 1, makanya di sini juga S. Yang Cl-nya juga S, karena apa? Karena koefisiennya sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti ini S dikali dengan S. Gitu kan? Berarti dapatnya adalah S pangkat 2 atau S kuadrat. Bila kita mau mencari S-nya gimana? Berarti tinggal kita balik aja. Berarti S sama dengan akar dari KSP. Kan kuadrat itu akar ya. Berarti akar dari akar ya. Berarti dia itu akar dari KSP. Oke, kita masukkan KSP.
Sudah seperti itu. Jadi S sama dengan akar KSP, sedangkan KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, itu. Jadi ini dapatnya. Nah, ini dapatnya ini berarti. Itu. Nah, kita contoh lain ya, yang agak ini dikit. Coba, bagaimana Ag2S solid misalnya. Nah, berarti kan di belakang Ag ada angka, berarti angka 2 ya, berarti jadi di depan. Ag, jadinya Ag positif. Ag positif, ya. Kemudian tandanya adalah aqua. Kemudian tambah dengan S. Berapa min S-nya? Ya, 2 min, betul ya, karena kan tadi harus muatannya sama dengan 0. Kalian tahu juga, S itu kan golongan 6 ya, berarti 2 min. Nih, berarti kan plus 1 kali 2, 2 plus, berarti S-nya adalah 2 min. Gitu. Sehingga jadinya adalah hasil kali konsentrasi produk, berarti produknya adalah Ag plus, Ag plus ya, pangkat 2, karena pangkat dan koefisiennya, dikali dengan S, konsentrasi S ya, pangkat 1. Itu. Sehingga, ini kita masukkan S-nya, harga S-nya ya. Berarti yang ini S, yang Ag plus ini berarti 2S, karena koefisiennya 2. Yang ini berarti 1, sehingga di sini S. Kita masukkan ini di sini, sehingga ini adalah 2S, kan 2S harganya pangkat 2, sesuai rumusnya, dikali dengan S, pangkat 1. Oke, sehingga jadinya adalah 4S pangkat 2 dikali dengan S. Sehingga hasilnya adalah 4S pangkat 3. Sehingga KSP sama dengan, ini ya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, kalau kita mau cari S-nya gimana? Tinggal kita balik saja. Berarti S pangkat 3 sama dengan, kita buat per ya, berarti ini kan berarti sama dengan KSP dibagi 4. Nah, itu kan berarti S-nya sama dengan berapa? Akar 3 berarti. Jadi akar 3. Kalau tadi kan akar 2 itu jadi akar. Kalau akar 3 itu berarti jadi akar 3. Kita tulis saja di sini. Akar 3 KSP, bentar, per ya. Jadi akar 3 kemudian harus diisi juga dengan per. Oke, jadi di sini KSP dibagi dengan 4. Seperti itu. Tuh. Oke, mungkin bisa dipahami. Satu soal lagi ya. Coba ada soal ketiga. Ag2 PO4. Oke, berarti ini kita uraikan dulu. Kita uraikan ya. Kita buat reaksinya dulu. Berarti ini kan ini solid ya, seperti biasa, solid. Oke. Menjadi berarti, ingat ada angka di belakang Ag, berarti jadi 2 Ag plus aqua, bukan Ag2, sorry, Ag3 ya, Ag3. Oke. Sorry. Ag3. Oke, Ag3 berarti di sini jadinya 3. Ini jadinya aqua. Oke. Ini berarti Ag ditambah dengan PO4. Nah, PO4 ini kan anion ya, jadi nggak ke depan jadinya dia. 3 min. Nah,
setelah kita buat reaksi seperti ini, keseimbangannya AgPO4 solid menjadi 3Ag plus aqua plus PO4 3-. Kalian sudah tahu ya, sudah jelas. Jadi 3 ini dari mana? 3 ini dari 3 yang di belakang Ag ini menjadi di depan. Jadi pindah ke sebagai koefisien ya. Itu. Jadi Ag itu kalian tahu plus, berarti plus kali 3, 3 plus. Sehingga PO4-nya adalah 3-. Nah, kita buat S-nya, berarti di sini karena koefisiennya 1, berarti di sini S, kemudian Ag-nya karena 3, berarti 3S, PO4-nya berarti S saja. Kita buat persamaan KSP-nya, berarti KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena koefisiennya 3. Koefisiennya 3 ya. Dikali dengan PO4 3- pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena PO4 di sini 1 koefisiennya. Sehingga kita masukkan Ag plusnya kalian tahu bahwa di sini ada 3S, sehingga di sini ada 3S pangkat 3 sesuai rumusnya ya. Dikali dengan PO4 3-nya adalah S ya, berarti S pangkat 1, betul. Sehingga 3S pangkat 3 itu kan 27S pangkat 3 ya, dikali dengan S. Sehingga hasil KSP-nya adalah 27S pangkat 4. Sehingga kalau kalian cari berarti S pangkat 4 sama dengan KSP dibagi 27. Berarti S-nya yaitu akar 4 sama dengan akar 4 KSP bagi 27. Nah, sekarang kita coba soal yang ada angkanya ya. Jadi misal pada suhu tertentu KSP CrOH 2 kali sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. Tentukanlah kelarutan senyawa CrOH 2 kali. Jadi kita buat dulu diketahuinya, karena di soal sudah diketahui KSP, berarti diketahui KSP sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. Ditanya adalah kelarutannya atau S. Seperti tadi, kita uraikan dulu. Jadi permasalahan yang mungkin terjadi di KSP ini, adik-adik sekalian atau anak-anak sekalian harus paham bagaimana cara menguraikan, jadi mengionkan dari suatu senyawa tersebut. Nah, jadi CrOH 2 kali. Kita buat dulu. Jadi Cr ya, kalian buat dulu Cr, kemudian OH. Nah, antara Cr sama OH ini kalian kan yang tahu ada muatannya kan OH ya. Kalian sudah tahu karena sudah belajar asam dan basa. OH itu kan min gitu. Nah, sini kan di belakang OH ada 2. Berarti 2-nya jadi di depan. 2 kali min berarti 2 min. Sehingga Cr di sini 2 plus gitu. Ya, kenapa CR-nya nggak ada 2 di depannya? Karena di belakang CR angkanya 1. Makanya di sini 1 CR2 plus gitu ya. Nah, kita buat S-nya, berarti di sini S, kemudian di sini S karena koefisiennya 1, kemudian yang OH-nya berarti 2S karena 2 OH min. Kita masukkan ke persamaannya, KSP sama dengan konsentrasi Cr2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi OH min pangkat 2 karena koefisiennya 2. Sehingga sama dengan S pangkat 1 dikali dengan 2S pangkat 2. Sehingga KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Sudah ketemu berarti. Karena yang dicari adalah S, kita balik saja. S sama dengan akar 3 dari KSP per 4. Masukkan. KSP-nya kan sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini perlu dicatat ya adik-adik. Karena dia itu akar 3, berarti kan min 19 nggak bisa dibagi dengan 3. Jadi bilangan berpangkat itu dibagi saja kalau akar 3. Maka kita harus rubah dia supaya dia bisa dijadikan dibagi 3 gitu. Berarti kita geser. Jadi kalau ini kita geser 2 kali ya, berarti sama dengan 108 kali 10 pangkat min 21. Kan majunya 2. Berarti di sini 21 bagi 3 kan bisa jadi 7. Makanya kita buat 108 kali 10 pangkat min 21. Sehingga ini 108 kali 10 pangkat min 21 dibagi 4 akar 3. Sehingga dapatnya 108 bagi 4 kan 27. Kali 10 pangkat min 21. Kita akarkan 3. Akar 3 dari 27 kan berarti 3 kali 3 kali 3. Jadi dapatnya 3. Sedangkan 10 pangkat min 21 tinggal kita bagi saja. Min 21 bagi 3 jadi 10 pangkat min 7. Ini dapatnya. Oke, cukup sekian untuk materi KSP part 1 ya. Nanti kita masuk ke materi KSP part 2 yang hubungan dengan pH, kemudian pengaruh ion sejenis dan sebagainya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.